memuliakan, hormat kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi sama keluarga Nabi. Ibaratnya dua matanya Rasulullah. Sahabat dan keluarga Nabi dua matanya Rasulullah. Kemudian juga syafaat Rasul SAW tadi di dalam hadis, begitu datang ke Nabi Adam enggak, gua enggak ngasih syafaat. Nabi Nuh enggak, oper lagi ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang para nabi-nabi nggak ngasih syafaat? Ngasih, cuma tuh syafaat yang kelas kakap kayak gitu, yang kelas gede namanya Al-Maqam Al-Mahmud, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani. Begitu. Itu syafaat pembuka, syafaat terbesar punyanya Nabi Muhammad. Nabi Adam bilang, "Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah." Allah lagi marah. Enggak pernah terjadi kemarahan kayak begini sebelumnya dan setelahnya. Saya enggak berani, saya bilang, "Ya Allah, saya minta tolong." Akhirnya saya kena amuk. Saya kena marah, enggak berani. Itu dalam beberapa situasi para nabi-nabi bungkam. Nggak bisa ngomong, saking takutnya tuh sampai nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong cuma para rasul. Para rasul mereka bisa ngomong. Ngomongnya cuma keluar satu kata. Apa keluarnya? Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, 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 diriku. Salim, salim. Selamatin saya, selamatin saya. Itu doang yang dipikirin dirinya. Nabi Muhammad SAW itu mah bebas. Dia ngomong ummati, 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 umatku, umatku. Kita yang dipikirin sama Nabi Muhammad. Nah umatnya nggak mikirin Nabi. Umatnya kurang mikirin Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak berhentinya mikirin kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat yang terbesar yang mengevakuasi manusia dari padang mahsyar penantian 50.000 tahun, dievakuasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat itu Nabi Muhammad yang ngomong ngadep kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Setelah syafaat pembuka, nah baru deh yang mestinya ke surga, yang mestinya ke neraka, yang mestinya hitung-hitungan dihitung. Nah kemudian perannya para nabi-nabi pada ngasih syafaat. Nabi-nabi yang lain tuh, yang tadi Nabi Adam, Nabi Musa, plong udah deh. Sekarang baru enak ngomong untuk minta tolong kepada Allah setelah dibuka oleh Nabi Muhammad. Begitu. Baru nabi-nabi yang lain itu yang ngasih syafaat para anbiya. Kemudian juga para syuhada, kemudian juga para ulama, para sholihin, para siddiqin. Yang ngasih pertama itu para nabi-nabi, terus para wali-wali siddiqin, terus para syuhada, orang yang mati syahid, terus para ulama, terus para sholihin, terus umumnya kaum mukminin ngasih syafaat. Ngasih syafaat umumnya kaum mukminin tuh memberikan syafaat. Ada orang-orang tertentu mau masuk surga, stop, jangan masuk surga dulu. Kenapa nggak boleh? Boleh, cuma lu nggak mau bawa orang. Nggak mau ngajak-ngajak orang, sono cari deh siapa yang terkenal, masukin ke dalam. Nah, sebagian aulia kayak begitu. Sampai sebagian aulia tuh api neraka aja segan sama mereka, sungkan sama mereka, takut sama mereka. Itu dibilang juz ya mu'min fa inna nurak yahriqu nari au yutfi'u nari. Buruan lewat wahai mukmin, waktu lewat di atas sirat, di atas jembatan, buruan lewat, berlalulah segera, jangan lama-lama. Kenapa? Cahayamu membakar aku, kata neraka. Cahayamu memadamkan apiku. Buruan lewat. Itu sebagian aulia sholihin sampai datang ke pintunya neraka jahanam. Itu neraka ketakutan, bilang katanya itu orang mukmin, keluarin teman-teman kita, fulan, 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 katanya ada di situ, keluarin cepetan. Kalau enggak kita masuk, kita ambil sendiri. Kalau ada yang padam, ya jangan salahin kita. Asyuf, kata. Emang bisa begitu? Bisa. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, "Narul jahim utfiha." Saya bisa matiin api neraka jahanam. Wah, ini mah yang bener aja. Khurafat atau bagaimana? Gini. Neraka itu kan tadi di hadis disebutin oleh Nabi Muhammad. Mukmin disuruh lewat sebab tuh nurnya, cahaya dia bisa memadamkan neraka. Itu satu. Terus sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan bisa memadamkan murkanya Allah. Murka Allah sama api neraka, mana yang lebih dahsyat? Api neraka adalah sebuah alat yang diciptakan Allah untuk menghukum
orang-orang yang membangkang kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang bikin api neraka panas, ya, adalah murkanya Allah. Murkanya Allah. Makanya di neraka ada makhluk-makhluk tertentu yang nggak kebakar. Kenapa? Sebab Allah nggak murka sama dia. Di antaranya malaikat Malik, khazinun nar, penjaga neraka. Loh, dia di neraka, tapi kita wajib beriman kepada dia, wajib hormat kepada malaikat Malik. Kenapa? Sebab dia adalah makhluk yang diridhoi oleh Allah, yang dikasih tugas menjadi petugas di neraka. Tuh, nggak kebakar. Terus juga alaiha tis'ata asyar, ada 19. Daripada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, yang bikin neraka panas murkanya Allah. Nah, murkanya Allah menjadi padam dengan sedekah yang dirahasiakan, apalagi api neraka. Apalagi api neraka. Murkanya Allah itu lebih dahsyat daripada itu semua. Ala kulli hal, mau syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh Sayyidina Abi Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu hari kiamat? Siapa? Orang Ciledug? Enggak juga. Ya. Orang Kampung Gaga? Enggak juga. Orang Bekasi? Orang Mekah, orang Madinah, siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatnya Nabi hari kiamat? Bilang, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang berucap la ilaha illallah murni, tulus dari dalam lubuk hatinya. Fama ikhlasuha. Ikhlasnya itu bagaimana? Tulusnya itu bagaimana? Tulusnya adalah an yahjuzahu an maharimillah. Kalau itu kalimat bisa mengekang dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengekang dia dari ngelihat yang haram, dari berucap yang haram, dari dengar yang haram. Kita semuanya punya la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya kita, versi kita, apakah la ilaha illallah versi kita yang kita punya bisa mengekang kita dari berucap yang haram? Mengucap yang haram, mikir, saya punya la ilaha illallah. Dicegah oleh la ilaha illallah, dicegah oleh imannya dia. Mau ngelihat yang haram, mikir. Mau menyentuh yang haram, berpikir. Nah itu. Nah, kita dikasih waktu hidup di dunia nggak tahu sampai berapa tahun lagi untuk menguatkan, menuluskan kalimat la ilaha illallah yang kita punya di hati kita nih, biar nancep, biar kuat. Yang dalam dari sekarang kita beresin. Termasuk nih ntar ada musim-musim yang ke depan nih, musim haji, musim 10 hari, ya, Lailatul malam-malam 10 hari bulan Dzulhijjah, kemudian malam tarwiyah, malam Arafah, malam Nahr, malam al-ayyam yang dimuliakan oleh Allah, ayyamut tasyrik. Nah, itu adalah momen-momen, termasuk malam Jumat, termasuk majelis kayak begini buat nguatin la ilaha illallah. Ya, untuk membuat dia makin tulus, makin berkilau. Nah, itu semuanya ngasih syafaat tuh, disebutkan syafaat tersebut. Mudah-mudahan kita kebagian syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita tuh wajib mencintai, memuliakan, hormat kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi sama keluarga Nabi, ibaratnya dua matanya Rasulullah. Sahabat dan keluarga Nabi dua matanya Rasulullah. Begitu, nggak bisa yang satu saya cium, yang satu saya colok. Itu cinta kepada mereka karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita bilang kepada satu orang, saya cinta kamu, saya benci sama tangan kamu, saya mau gunting, mau putusin tuh tangan kamu. Nggak bisa begitu. Cinta kepada mereka karena Nabi Muhammad, cinta sahabat karena Nabi Muhammad, cinta keluarga Nabi karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah adalah sahabatnya Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad. Orang yang paling cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Orang yang paling cinta kepada keluarganya Rasulullah adalah Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar itu kalau ngelihat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ngelihat Sayyidina Hasan lagi main, itu dipegang dari belakang, ditaruh di atas kepala, digendong di atas kepalanya sambil dia goyang. Itu ngelihat Sayyidina Abu Bakar khalifah,
yang terkenal dengan khusyuknya, dengan linangan air matanya. Tapi kalau dia ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain, lepas sudah. Tahu lepas, udah lupa diri. Kalau dia ngelihat Sayyidina Hasan, lupa diri. Sayyidina Abu Bakar yang wibawanya hebat, Sayyidina Umar yang jagoan, itu gentar sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena wibawanya yang luar biasa, Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau dia ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain, los Sayyidina Abu Bakar. Udah lupa wibawa, lupa apa. Ngelihat Sayyidina Hasan, ingat Nabi Muhammad. Soalnya tuh wajahnya Sayyidina Hasan mirip sama wajahnya Nabi Muhammad. Ngelihat Sayyidina Hasan langsung dipeluk dari belakang, ditaruh di atas kepalanya. Sambil ngapain? Sambil joget dan menari, sambil berdendang. Bilang, bi abi syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Sumpah demi ayahku, lebih mirip Nabi daripada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dengar gitu ketawa, girang, bangga. Siapa yang nggak bangga dibilang anaknya mirip Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Sayyidina Abu Bakar